بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini kita masih bisa melanjutkan majelis kita, belajar kita dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk menjalankan setiap ketaatan. Amin. Hari ini alhamdulillah masuk ke hari ke-10 ya kan Ibu, di bulan Ramadan. Ini puasa ke-10. Betul, Mahat? Betul, Ustaz. 10 tidak terasa, Mahat. Ini sudah 11 Ustaz. 11, oh, Ustaz. 11. 11 Ustaz. Ya. Oh, 11 sama ya. Kemarin 10-nya. Enggak Ustaz. Ini hari apa nih? Hari uh, Ahad. Oh iya 11. Oh. 11. Nah, tidak terasa, sama sekali tidak terasa. Sudah masuk hari ke-11, jadi sudah 10 hari berlalu dan kita masuk ke hari ke-11. Bulan Ramadan itu sangat singkat, umat sekalian. Hanya 1 bulan. Ini kesempatan, Allah memberikan kesempatan kepada kita sangat singkat. Jadi kita berharap dan memohon kepada Allah di sisa Ramadan ini, Allah betul-betul memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dan bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan di tahun ini. Baik, langsung saja umat sekalian. Di pertemuan yang lalu kita masuk di pembahasan mubatilatus shaum seperti disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab beliau Al-Yaqut An-Nafis, mubatilatus shaumi 11. Pembatal puasa itu ada 11. Begitu kan Ibu ya? Pembatal puasa itu ada 11. 11 itu apa saja? Kita kemarin sudah membaca untuk 11 ini, masing-masing dari 11 ini, satu persatu. Yang pertama kemarin adalah dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan, atau dukhulu ain ilal jawfi min manfadin maftuhin. Kemudian yang kedua al-qai'u, yang ketiga al-jima'u, kemudian yang keempat khurujul mani bimubasyaratin bisyahwatin, sama yang kelima al-junun, yang keenam as-sukru wal ighma in ta'adda. Yang ketujuh adalah as-sukru wal ighma amma jami'an nahar. Kemudian berturut-turut sisanya ada ar-riddah, al-haid, an-nifas dan al-wiladah. Untuk yang pertama kemarin alhamdulillah sudah kita bahas. Dan insya Allah sudah jelas pembahasan kemarin. Kita bahas dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadin maftuhin. Maksudnya di sana ain itu adalah benda, baik benda cair maupun benda padat. Dan benda di sini berarti bukan termasuk athar. Athar itu misalkan seperti aroma atau rasa. Meskipun aroma atau rasa itu terasa di tenggorokan misalnya, atau di khayshum misalnya, itu tidak berpengaruh, tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan itu ain, benda, baik benda padat maupun benda cair. Kemudian jauh, rongga, maksudnya rongga di sini adalah semua rongga tubuh kita
baik itu bisa mencerna makanan dan obat atau tidak bisa mencerna makanan dan obat. Baik. Jadi yang membatalkan itu kalau masuk ke dalam rongga. Kalau misalkan masuknya tidak ke dalam rongga, misalkan ke daging, itu ke bagian entah itu paha atau betis kita, bagian daging seperti itu tidak membatalkan, tidak membatalkan. Misalkan tertusuk, ah, apapun. Itu kalau seperti itu tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan itu yang masuk ke dalam rongga. Sedangkan manfad maftuh, saluran yang terbuka, di sana masuknya adalah maftuhun infitahan zahiran mahsusan. Jadi betul-betul terbuka secara zahir bisa ditangkap dengan indera, kelihatan terbukanya itu. Jadi kalau misalkan saluran-saluran yang tidak terlihat oleh mata seperti pori-pori, maka itu tidak berpengaruh meskipun itu ada yang masuk lewat pori-pori seperti benda cair atau apapun, misalnya minyak atau apapun yang masuk lewat pori-pori, termasuk pori-pori itu juga saluran di mata itu juga tidak terlihat secara zahir, maka tidak membatalkan. Baik. Dan kita kemarin sebutkan berarti saluran itu apa saja yang bisa membatalkan. Di sana setidaknya ada 5 yang kita sebutkan kemarin. Al-halqu, yaitu tenggorokan. Kemudian batinul anfi, yaitu apa namanya? Hidung, rongga, lubang hidung, bagian dalam hidung. Kemudian batinul udhun, bagian dalam telinga. Al-qubul wa dubur, kemaluan bagian depan dan bagian belakang. Ini semuanya akan membatalkan jika ada yang masuk dengan sengaja, tahu kalau itu membatalkan, dan karena kemauan sendiri. Jadi kalau dengan 3 syarat itu membatalkannya. Kalau misalkan tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja itu misalkan karena lupa, lupa, kalau dia sedang puasa, atau karena memang jahil, tidak tahu, dan jahilnya itu ma'adzur, memang mendapatkan udzur, atau masuknya itu karena tidak atas kemauan dia sendiri. Misalkan saat tidur kemudian ada orang yang eh, menjahilinya kemudian atau menyiramnya, bangunin terus disiram air, kemudian airnya masuk ke dalam telinga, maka tidak membatalkan karena itu bukan atas kemauannya sendiri. Baik, jadi membatalkan kalau dengan 3 syarat. At-ta'ammud wal ilmi wal ikhtiyar. Karena sengaja, tahu, dan karena kemauan sendiri. Baik. Kemarin kita juga membahas batasan-batasan dari masing-masing rongga saluran ini. Di sana untuk halq itu batasannya apa? Haddul zahir huwa makhrajul ha. Jadi batasan atas, batasan luar dari tenggorokan adalah makhrajnya huruf ha, yaitu tengah tenggorokan. Jadi makhrajnya ha ke atas itu bagian luar tenggorokan. Di bawah makhrajnya ha itu bagian dalam. Bagian dalam. Kalau ada benda dari luar masuk sampai masuknya itu ke bawahnya makhrajnya ha, maka itu membatalkan. Demikian juga kalau misalkan ada sesuatu yang keluar dari dalam, kemudian sudah keluarnya itu sudah di makhrajnya huruf ha, maka itu sudah hukumnya sudah keluar. Kalau misalkan dimasukkan lagi maka membatalkan. Kemudian batinul anfi kemarin batasannya adalah khayshum. Khayshum kalau misalkan kita masukkan air maka terasa sakit, itu khayshum. Jadi bukan bukan hidung yang bagian luar sini. Kalau misalkan kita ngupil itu nggak membatalkan puasa, Umahat. Jadi kalau sudah masuk khayshum, nah itu baru membatalkan puasa. Kemudian batinul udhun, bagian dalam telinga ini juga termasuk jauh min manfadin maftuh, dan batasannya adalah qihfir ra's atau azmul jumjumah, atau dalam bahasa kita mungkin tulang kepala ini ya, tulang kepala. Jadi setelah daun telinga ini di sana ada tulang. Setelah lewat tulang ini maka itu bagian dalam dari telinga. Kemudian batasan dari al-qubul wad dubur itu adalah ini bagian luar. Batasan bagian luar adalah area yang memang wajib dibasuh, dicuci saat istinja, saat bersuci. Jadi kalau misalkan bagian yang sudah tidak wajib dicuci saat istinja itu sudah bagian dalam. Taib, Allah jami'an. Ini yang kita bahas kemarin. Dan kemarin ada beberapa hal terkait yang kita bahas seperti masalah air liur, kemudian sisa-sisa makanan, dahak,
kemudian tes corona seperti PCR, kemudian al-iktihal itu berkelak, kemudian obat tetes telinga, kemudian juga rokok, obat yang dimasukkan dari area kemaluan, kemudian al-ibr at-tibbiyah, yaitu jarum suntik termasuk juga infus, kemudian asibahah, berenang saat berpuasa. Dan kemarin saya kalau tidak salah ingat kemarin ada yang bertanya melalui chat, itu melalui chat Zoom maksudnya, kemarin terkait dengan kalau misalkan dalam rangka berobat, jadi dokternya itu ingin membersihkan area-area jauh, area-area rongga. Eh, Maka kemarin saya katakan kalau misalkan memang darurah, darurah itu darurah yang seperti yang mubihut tayamum yang dibolehkan saat tayamum, itu darurah baik. eh, Kalau misalkan dibiarkan saja, itu tidak dibersihkan di area rongga-rongga ini, maka nanti akan membahayakan nyawa atau dikhawatirkan akan menyebabkan cacat di anggota tubuh kita atau menyebabkan eh, sakitnya itu berkepanjangan, tambah parah atau tambah jadi lama sembuhnya. Maka seperti itu uzur. Kemarin saya katakan tidak masalah. Tidak masalah maksud saya kemarin itu bukan berarti tidak masalah tidak membatalkan, tapi tidak masalah di sana kalau membatalkan. Jadi gini, Ibu sekalian. Ibadah-ibadah wajib. Ibadah-ibadah wajib seperti puasa wajib dan sholat wajib itu haram hukumnya dibatalkan tanpa undur. Dosa haram kalau dibatalkan tanpa undur. Berbeda dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah. Itu kalau misalkan kita pengen batalin saja, sudah nggak masalah, tidak berdosa kita. Tapi kalau amalan-amalan wajib itu tidak boleh dibatalkan tanpa undur. Sedangkan itu tadi, sakit itu tadi, kalau misalkan memang dokter mengatakan harus dibersihkan, itu merupakan suatu darurah, maka itu suatu undur, tidak masalah. Tapi nanti wajib mengqadha. Karena kalau misalkan ada benda yang masuk, dalam rangka membersihkan itu ada benda yang masuk, maka itu membatalkan puasa. Begitu Mahat ya? Baik, langsung saja umat sekalian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembatal puasa yang kedua, yaitu al-qai atau muntah. Al-qai atau muntah. Maksudnya al-qai di sini, mungkin ada yang eh, merasa muskil ini kok qai muntah. Muntah ini maksudnya apakah mutlak muntah yang penting muntah nanti langsung batal puasanya? Tidak. Di sana yang dimaksud dengan al-qai di sini adalah al-istiqaah. Al-muradu bihi al-istiqaah. Maksudnya bagaimana? Ay aftara bihi shaim bi syarti ma'a ta'ammudi wal ilmi bit tahrimi wal ikhtiyar. Hampir sama seperti pembatal sebelumnya. Jadi membatalkan, muntah itu membatalkan dengan 3 syarat. At-ta'ammud itu sadar, eh, dia sengaja memuntahkan, dia sadar, dia ingat kalau dia dalam kondisi puasa, kemudian dia tahu ala ilmu bitahrim, dia tahu bahwasanya itu haram hukumnya dan akan membatalkan puasa, dan bil ikhtiar, ikhtiarnya atas kemauannya sendiri. Jadi sengaja memuntahkan yang membatalkan itu. Kalau misalkan seseorang misalkan lupa dia dalam kondisi puasa kemudian dia sengaja memuntahkan, maka itu lupa kan? Kalau lupa berarti nggak masalah. Kemudian kalau misalkan tidak tahu, misalkan mu'alaf, tidak tahu secara detail masalah ini, atau orang yang tinggal di daerah terpencil, nggak ada orang yang bisa mengajarinya, nggak ada yang bisa ditanya oleh dia, atau misalkan dia memang muntahnya tidak disengaja, misalkan uh, ya karena sakit, atau misalkan wanita hamil seperti itu, biasanya muntah tidak sengaja, tiba-tiba muntah gitu. Maka itu tidak membatalkan. Jadi muntah itu membatalkan dengan 3 syarat itu tadi. At-ta'ammud wal ilm bitahrim wal ikhtiyar. Atau sengaja memuntahkan. Astaghfirullahaladzim jami'an.
Kemudian di sana dasar dari masalah ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dzara'ahul qai'u ay ghalabahu wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Sebenarnya banyak selain Al-Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan seperti Ibn Majah, kemudian Ibn Hibban, dan dengan jalur yang banyak itu secara umum Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dengan semua jalurnya ini hadis ini hasan. Jadi bisa dijadikan sebagai dalil. Taib. Apa makna dari hadis ini? Man dzara'ahul qai'u ay ghalabahu wa huwa shaim. Siapa yang tidak sengaja muntah. Dzara'ahu itu maksudnya ghalabahu. Ghalabahu ini tidak sengaja. Seperti ghalabahun naum, ketiduran. Namanya ghalabahu an-naumu, maknanya ketiduran. Kalau ghalabahul qai'u berarti tidak sengaja muntah. Wa huwa shaim, sedangkan dia dalam keadaan puasa. Kalau ibu-ibu sekalian yang sudah belajar bahasa Arab atau misalkan belajar kitab Durusul Lughah di semester berapa tuh? Semester 7. Semester 7 kalau misalkan belajarnya di Kubaro atau dengan saya. Nah, itu ada wawul hal, itu waw yang menunjukkan kondisi. Bukan waw yang artinya dan, bukan waw yang artinya dan di sini. Wa-nya di sini bukan wahwa shaimun, bukan artinya dan, tapi menunjukkan kondisi saat dia puasa. Dalam kondisi dia puasa. Siapa yang tidak sengaja muntah dalam kondisi dia berpuasa, falaisa alaihi qada'un. Ini jawab syarat. Maka tidak wajib baginya mengqadha. Tidak wajib baginya mengqadha. Wa man istaqa'a falyaqdi. Akan tetapi siapa yang istaqa'a, ini pelajaran semester 8. Ini jilid 4 di kitab Durusul Lughah. Istaqa'a, istaqa'a ini wazannya. Ini sengaja untuk muntah, sengaja muntah. Maka kalau orang sengaja muntah bagaimana? Falyaqdi. Maka wajib baginya untuk mengqadha. Jadi kalau tidak sengaja muntahnya, tidak wajib mengqadha. Kalau sengaja muntahnya, mengqadha. Baik. Dari hadis ini, umat sekalian, kita bisa memahami fahuwa mufattirun li'ainihi la li'audi syai'in minhu ilal jauf. Jadi sengaja muntah itu pembatal dengan sendirinya. Jadi maksudnya itu bukan dia pembatal karena ada sisa muntahan yang kembali masuk ke tenggorokan. Bukan. Jadi mungkin ada yang mengira, oh ini sengaja muntah ini karena mungkin ada sisa muntahan yang masuk. Tidak, bukan seperti itu. Jadi sengaja muntah itu memang dia mustaqil, dia dengan sendirinya membatalkan puasa. Meskipun tidak ada sisa dari muntahan yang masuk kembali ke tenggorokan. Gitu maksudnya. Allah nikuna jami'an. Baik. Dan di sini ada penjelasan faida ghalabahul qai'. Ini penjelasan untuk yang tidak membatalkan. Faida ghalabahul qai'u wa lam ya'ud syai'un minhu أو من ريقه المتنجس به إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر. Ini kondisi pertama. أو عاد بغير اختياره فلا يفطر به. طيب. فإذا غلبه القيء. Jadi seseorang jika tidak sengaja muntah, saat dia tidak sengaja muntah dengan syarat walam ya'ud syai'un minhu, dan tidak ada dari sisa muntahan itu yang kembali ke tenggorokannya. Jadi muntahnya yang kembali ke tenggorokannya, au min riqihil mutanajjis bihi, atau dari air liurnya yang bercampur dengan muntahan tadi, menjadi air liur yang bernajis berarti kalau bercampur dengan muntahan, tidak ada yang kembali ke tenggorokannya. Jadi secara mutlak baik air muntahannya sendiri yang kembali atau
muntahan itu bercampur dengan air liur. Jadi selama dia muntahnya itu tidak sengaja dan tidak ada yang kembali masuk ke dalam tenggorokan, atau kondisi yang kedua di sana, wa'ada bi ghairi ikhtiyar, atau ada yang kembali tapi tidak sengaja kembalinya. Jadi masuk sendiri, tidak tidak bisa dikendalikan ya, jadi masuk sendiri. Fala yuftiru bihi, maka tidak batal dalam dua kondisi ini. Kalau tidak sengaja dan tidak ada yang masuk kembali, atau ada yang masuk kembali tapi bukan karena kemauannya sendiri. Jadi tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri lalu tidak sengaja masuk, maka itu tidak membatalkan. Kembalikannya bisa kita pahami. Yasarallahu warana. Suara saya jelas tidak Umar sekalian atau ada putus-putus? Jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz. Baik. Yasarallahu warana. Baik. Bisa kita pahami dari penjelasan barusan kebalikannya. Kalau misalnya seorang sengaja muntah, maka batal puasanya. Atau kalau misalkan orang tidak sengaja muntah, tapi ada dari sisa muntahan, atau muntahan ini bercampur dengan liurnya, kemudian masuk lagi ke dalam tenggorokan dengan disadari dan kemauannya sendiri, maka batal puasanya. Ya, kalau misalkan sengaja muntah, itu jelas batal, mau bagaimanapun kondisinya. Tapi kalau misalkan tidak sengaja muntah, yaitu tidak batal selama tidak ada yang kembali masuk ke tenggorokannya dengan kemauannya. Wadih mahat, watahallahu alaikum jami'an. Insyaallah jelas mahatnya atau bingung? Bingung tidak? Ini bahasa saya kadang bikin orang bingung Ibu sekalian. Wabi insyaallah Ustaz. Wadih, watahallahu alaikum jami'an. Baik, berikutnya di sana ada keterangan lagi wakal qai'i at-tajashshu'u, dan hukumnya seperti muntah adalah at-tajashshu'. At-tajashshu' itu apa? Sendawa. Fa in ta'ammadahu wa kharaja syai'un min ma'idatihi ila haddi adh-dhahiri aftara wa in ghalabahu fala. Kalau misalkan saat kita sendawa dan sendawanya itu sengaja. Nah, jadi sengaja sendawa. Dan saat sengaja sendawa itu ternyata keluar sesuatu dari lambung kita. Sampai keluarnya itu ke haddun zahir, bagian luar tenggorokan, yaitu makhrajnya huruf H. Kalau kita sendawa sengaja dengan sengaja, kalau sendawanya dengan sengaja, kemudian saat sengaja sendawa itu keluar sesuatu dari dalam perut kita sampai di makhrajnya huruf H, maka batal puasanya. Tapi kalau sendawanya tidak sengaja, meskipun keluar sesuatu dari dalam perut kita, maka tidak masalah. Kalau sendawanya tidak sengaja, nggak masalah. Kalau sendawanya sengaja dan keluar sesuatu bersamaan dengan itu, sampai di huruf H, maka batal puasanya. Wadih mahat? Wabi insyaallah Ustaz. Berikutnya di sana umat sekalian, terakhir masalah muntah, atau sebelum terakhir, nanti saya ada tambahan mungkin. La yadurru ikhrajun nakhamah minal batin, sawa'un kanat minad dimaghi atau minas sadri. Tidak masalah mengeluarkan dahak. Dahak itu tidak masalah sengaja dikeluarkan. Jadi hukumnya mengeluarkan dahak itu tidak seperti muntah. Jadi mengeluarkan dahak itu tidak masalah. Meskipun dengan sengaja, dan baik itu dahaknya itu dari khayshum atau dari dada. Itu nggak masalah. Tidak seperti sendawa dengan sengaja itu tadi. Karena kalau sendawa dengan sengaja, muntah dengan sengaja itu dari dalam. Berbeda dengan dahak. Dan dahak kemarin kita bahas, dahak itu kalau misalkan sampai di makhrajnya huruf H, yaitu bagian luar tenggorokan, makhrajnya huruf H, dan kita mampu untuk mengeluarkan, maka harus dikeluarkan. Kalau misalkan tidak dikeluarkan tapi ditelan, maka membatalkan puasanya. Tapi kalau misalkan belum sampai makhrajnya huruf H, atau misalkan kita tidak bisa mengeluarkannya, meskipun sampai di makhrajnya huruf H, tapi tidak bisa dikeluarkan, maka tidak masalah kalau misalkan masuk ke dalam. Satu lagi,
Mirip seperti kemarin, kasus kemarin yang ditanyakan, yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau misalnya ada seorang yang bermasalah dengan kesehatannya, kemudian ada eh, rekomendasi dari dokter yang bisa dipercaya, bahwasanya dia harus sengaja memuntahkan. Kalau nggak sengaja memuntahkan, maka berbahaya. Ini keadaan darurat. Maka boleh bagi orang tersebut untuk sengaja memuntahkan. Maksudnya boleh di situ itu adalah uzur untuk membatalkan puasa. Jadi tetap batal. Jadi boleh di situ maksudnya boleh membatalkan. Jadi tetap batal dan nanti wajib mengqadha. Jadi tapi tidak berdosa dia membatalkannya karena uh, seperti orang sakit yang darurah kemarin. Orang sakit yang darurah itu tidak wajib puasa tapi harus mengqadha kalau dia sudah mampu nanti. Begitu mahatnya. Tahamah alaikum najamnya. Insya Allah tidak ada pertanyaan Mahat ya. Mudah insya Allah terkait dengan muntah ini. Berikutnya umat sekalian, permasalahan yang berikutnya atau pembatal puasa berikutnya adalah al-jima'. Ini mungkin agak ada perincian terkait dengan jima' ini. Baik, kita bahas umat tentang jima'. Jima' yang dimaksud jima' di sini apa umat sekalian? Al-muradu bihi al-wat'u. Yang dimaksud dengan jima' di sini adalah bersenggama. Bersenggama. Baik, secara mutlak. Di sana disebutkan sawa'un kana anzala aw lam yunzil. Baik keluar mani maupun tidak keluar mani. Fi qubulin aw duburin, baik di kemaluan bagian depan maupun belakang. Min adamiyin aw ghairihi. Nah, kalau meskipun di dubur itu berdosa. Wa min adamiyin aw ghairihi. Baik itu dilakukan dengan manusia atau selain manusia. Walau kana ma'a ha'inin. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini. Walau kana ma'a ha'ilin. Meskipun ada penghalangnya. Meskipun dibungkus. Misalkan di beberapa kitab itu disebutkan seperti ma'a khirqah. Misalkan ditutupi, dibungkus dengan handuk misalkan. Nah, mungkin dulu tidak tergambar. Tapi inilah keberkahan ilmunya para ulama. Misalnya, walau kana ma'a ha'ilin. Baru mungkin bisa kita pahami zaman sekarang itu tergambar. Sekarang itu sudah ada kondom misalkan di zaman sekarang misalkan. Tayyib. Jadi meskipun dengan hail, dengan pembatas, dengan tidak secara langsung sentuhan kulit dengan kulit, tetap membatalkan. Jadi seperti apa tadi? Qai tadi kan itu jadi istiqa itu dia pembatal dengan sendirinya. Jadi di sini juga demikian, jima itu pembatal. Secara mutlak, baik keluar mani atau tidak keluar mani, dimanapun, dengan apapun. Allah nekuna jami'an. Taib. Tapi di sini juga dengan syarat umat sekalian, aftara bihi shaimu bi syarti ma'a ta'ammudi wal ilmi bit tahrimi wal ikhtiyar. Bersenggama itu membatalkan puasa dengan 3 syarat, yaitu at-ta'ammud, yaitu ta'ammud dan al-ilmu bitahrim dan al-ikhtiyar. At-ta'ammud maksudnya sengaja. Jadi dia dalam kondisi sadar, dia ingat kalau dia puasa. Kemudian al-ilmu bitahrim, dia tahu bahwasanya itu diharamkan dan membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan orang jahil yang ma'dzur seperti mu'allaf baru masuk Islam belum tahu masalah ini, atau orang yang tinggal di daerah yang terpencil tidak ada yang bisa mengajarinya. Itu maka kalau misalkan tidak tahu maka ma'dzur, mendapatkan udzur, tidak batal puasanya kalau misalkan dia melakukannya kalau memang tidak tahu. Wal ikhtiyar, dan atas kemauannya sendiri. Kalau misalkan mukrah dengan paksaan maka tidak membatalkan. Baik, berikutnya wa yushtaratu fi kaunihi mufattiran lil wati'i. Bersenggama, jima, bersenggama ini menjadi pembatal bagi pelakunya, fa'ilnya. Kalau kita belajar nahwu ada fa'il, ada maf'ul, Ibu ya. Pelakunya ini batal dengan senggama dengan syarat idqalu kullil hasyafah.
Kalau bagian hasyafah itu masuk sempurna, dengan sempurna. Hasyafah itu apa Ibu sekalian? Dikatakan maudhi'ul khitan. Jadi area yang dikhitan. Maksudnya kalau misalkan setelah dikhitan baru kelihatan. Kalau misalkan belum dikhitan nggak kelihatan, tertutup. Baik. Kalau misalkan naam, itu membatalkan puasa kalau misalkan area itu masuk semuanya. Kalau misalkan baru sebagian saja, maka tidak batal bagi orang yang melakukannya, bagi al-wati, bagi suaminya misalkan seperti itu. Kalau misalkan nggak punya area itu, misalkan terputus, misalkan kepotong, au qadruha min faqidiha, dikira-kira seukuran itu. Jadi dengan syarat ini membatalkan bagi pelakunya dengan syarat harus masuk bagian hasyafah. Tapi wa amal mautu, adapun maf'ulnya, ada orang yang disenggamai atau misalkan istrinya misalkan, tidak ada syarat itu, tidak ada syarat harus masuk seluruh bagian hasyafah. Tapi meskipun masuk sebagian saja, sedikit saja dari hasyafah itu sudah masuk, maka batal puasanya. Fayuftiru biidkhalil ba'd. Maka sebagian hasyafah saja itu masuk, maka batal puasanya. Li'annahu qad wasalat ainun jaufahu. Karena, kenapa kok batal? Karena sudah masuk ain, suatu benda ke dalam rongganya. Maka batalnya al-mautu, batalnya misalkan istri itu batal itu bukan karena senggama, tapi karena masuk ain ke dalam rongga tubuhnya. Begitu Ibu ya. Jadi dengan ini kita bisa pahami nanti tentang kafaroh. Kafaroh itu hanya wajib bagi suami. Sedangkan istri itu tidak wajib kafaroh. Kenapa? Karena yang puasanya batal sebab senggama itu suaminya. Sedangkan istri itu nggak mungkin batal karena senggama, tapi sebelum terjadi senggama itu sudah batal karena sudah masuk bagian sesuatu benda ke dalam rongga tubuhnya. Di sini kenapa kok ini mirip seperti kenapa kok disyaratkan hasyafah baru disebut dengan senggama. Nah, ini seperti dalam permasalahan hadduz zina, jadi hukuman untuk zina itu masuk hasyafah. Jadi kalau misalkan belum masuk seluruh hasyafah itu bukan disebut dengan senggama. Subhanallah jami'an. Kemudian umat sekalian, di sini juga ada hal yang penting. Ma yatarattabu ala man aftada shawma yaumin min ramadhana bijima'in wa huwa athimun bihadzal wat'i li ajli shaum. Apa konsekuensi? Nah, konsekuensi ma yatarattabu, konsekuensi bagi orang yang batal puasanya, yaitu puasa Ramadannya, karena sebab jima, senggama. Dan dia dosa dengan senggama itu, berdosa. Bukan orang yang dia memang sudah tidak wajib puasa kemudian bersenggama. Tidak. Tapi dia memang berdosa, membatalkan puasanya. Senggamanya itu membatalkan puasanya dan dia berdosa karena puasanya itu. Karena membatalkan puasanya itu. Di sini ada beberapa, kok ini kalimatnya kok panjang banget sih. Kenapa nggak bilang konsekuensi bagi orang yang puasanya batal akibat senggama. Udah gitu saja. Di sini ada beberapa hal kata tambahan afsada. Afsada ini kalau misalkan membatalkan puasanya. Tapi kalau bisa saja karena senggama itu bisa saja tidak membatalkan puasanya. Misalnya dia bersenggama karena dia lupa dalam kondisi puasa atau dia tidak tahu, dia jahil yang ma'dzur, maka tidak batal puasanya. Kemudian kenapa di sini disebutkan juga shaum yaumin min Ramadan, puasa Ramadan. Jadi tidak termasuk puasa-puasa wajib yang lain. Misalkan kafarah, nazar, itu kalau misalnya batal puasanya, maka nanti tidak wajib kafarah. Yang wajib kafarah itu kalau membatalkan puasa Ramadan dengan senggama. Bijima, jima dengan jima. Berbeda halnya kalau dengan batalnya itu dengan selain jima. Misalnya dengan keluarnya mani, nanti akan meskipun tanpa senggama, tapi keluar mani, itu tidak wajib kafarah.
Kemudian di sana wa huwa athimun bihi, dia berdosa dengan senggamannya itu. Berbeda halnya kalau misalkan orang yang tidak berdosa, dia bersenggama tapi tidak berdosa. Misalnya orang yang dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, kemudian dia berniat untuk mengambil rukhsah, keringanan itu, dan dia membatalkan puasa, kemudian dia melakukan senggama, maka dia tidak berdosa dengan senggamanya itu. Li'adli shaum, ini dosanya ini karena puasanya. Dosanya ini karena puasanya. Maksudnya karena membatalkan puasanya. Bukan karena dosa yang lain. Misalkan tadi kalau misalnya orang yang safar atau orang yang sakit, kemudian dia membatalkan puasanya, tapi tidak dengan niat mengambil rukhsah, maka dia berdosa dengan itu. Jadi harus dengan niat mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Baru tidak berdosa dengan itu. Allah aja. Intinya kalau dipahami secara simpel ya udahlah. Yang penting ini apa konsekuensi orang yang membatalkan puasanya karena membatalkan puasa Ramadan karena senggama. Di sana ada setidaknya kita sebutkan di sini ada 6 umat sekalian. Konsekuensi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan senggama. Yang pertama adalah al-ithmu, yaitu dosa. Dia berdosa karena dia membatalkan puasa dengan senggamanya itu. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah fasadus shaum, puasanya batal. Konsekuensi yang ketiga, wujubul imsaki baqiyatal yaumi. Meskipun sudah batal puasanya, tapi dia tetap wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Karena untuk hurmatul waqt, jadi untuk menghormati waktu Ramadan. Waktu Ramadan, siang Ramadan itu untuk puasa. Dan dia orang yang tidak mendapatkan udzur, maka wajib dia menahan diri. Meskipun puasanya sudah batal. Kemudian konsekuensi yang keempat adalah wujubul qada'i fauran. Wajib mengqadha fauran sesegera mungkin. Ketika misalkan sudah selesai bulan Ramadan, kemudian dia bisa mampu untuk mengqadha, maka harus segera mengqadha. Kalau misalkan menunda-nundanya, maka berdosa. Karena dia membatalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Kemudian konsekuensi yang kelima adalah wujubut ta'ziri in lam ya'ti ta'iban. Wajib ditakzir, dihukum kalau misalkan dia tidak bertaubat. Dan ta'zir ini adalah kewajiban hukumah, orang yang berwenang, pemerintah atau hakim. Ta'zir ini hukuman, bisa berupa hukuman pukulan cambuk atau bisa juga berupa pengasingan atau mungkin zaman sekarang penjara. Baik. Dan yang keenam adalah wujubul kafaratil mughalladzah. Yaitu dia harus membayar kafarah mughalladzah. Kafarah mughalladzah ini juga terkadang disebut kafarah uzma atau kafarah kubra. Kafarah berat, kafarah besar. Bukan kafarah ringan. Bukan kafarah mukhaffafah atau kafarah sughra. Karena biasanya seringkali kalau kafarah sughra itu disebutnya fidyah begitu saja. Sedangkan kafarah uzma atau kafarah mughalladzah itu biasanya ada tingkatan-tingkatannya. Baik. Yang biasanya berlaku kafarah mughalladzah atau kafarah uzma itu selain masalah jima di puasa Ramadan itu biasanya juga masalah al-qatlu, membunuh. Kemudian ada kafaratul zihar. Zihar itu kalau misalkan kita mengatakan istri kita, "Wah, kamu mirip ibuku," ya. Nah, itu ada kafarahnya. Kemudian juga masalah kafaratul yamin, berjanji, mengingkari janji itu juga ada kafarahnya dan kafarahnya juga kafarah
mughalladhah. Jadi 4 hal itu yang ada kafarah mughalladhah, meskipun masing-masing ada perinciannya, ada yang mirip dan ada yang berbeda. Baik, kita bahas untuk kafarah mughalladhah untuk masalah jima di siang Ramadan. Kita juga harus memahami ini. Baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di sana ada cerita yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu hari ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, dan orang itu berkata, "Halaktu, aku celaka wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Qala wa ma ahlakaka?" Apa yang membuatmu celaka? Waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Aku menggauli istriku, imra'ati, fi Ramadan, di siang Ramadan, maksudnya saat berpuasa. Qala, maka Rasulullah bersabda, "Hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan?" Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak? Kemudian orang tadi mengatakan, qala, la, tidak bisa wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah kembali bertanya, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau bisa mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang tadi mengatakan, qala, la, aku tidak bisa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, qala, fahal tajidu ma ta'tiqu afan. Ini harusnya saya salah tulis. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Harusnya sudah. Apakah engkau bisa mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? 60 orang miskin. Qala la. Orang itu mengatakan, saya tidak bisa, tidak mampu wahai Rasulullah. Tsumma jalasa, maka Rasulullah terduduk dan merenung, memikirkan. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian setelah beberapa saat, ada orang yang memberi Rasulullah 1 keranjang kurma. Bi'araq. Araq itu seperti apa namanya? Ya, seperti wadah yang terbuat dari anyaman daun kurma. Seperti wadah yang terbuat dari anyaman daun kurma. Nah, itu di dalamnya ada tamar, ada kurma. Maka Rasulullah bersabda setelah mendapatkan satu wadah kurma itu tadi, Rasulullah bersabda, "Tasaddaq bihadza." Silahkan bersedekah dengan ini, dengan semua kurma ini. Ala afqara minna ya Rasulullah. Kemudian orang tadi berkata, apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada kami, yaitu saya dengan keluarga saya? Wahai Rasulullah, fawallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih membutuhkan, tidak ada orang yang lebih miskin daripada kami di kota ini. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka ketika mendengar hal itu, Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Baik. Tsumma qala, maka setelah itu Rasulullah bersabda, fa'at'imhu ahlaka. Maka berikanlah kurma ini kepada keluargamu. Dari hadis ini umat sekalian, kita bisa memahami bahwasanya al-kafarah al-mughalladhah itu ada 3 tingkatan. Dan tiga hal ini itu dengan tertib, bukan dengan pilihan. Jadi bukan dengan memilih, kita pengennya yang mana, enggak. Tapi mana yang bisa, yang pertama, al-'itqu. Al-'itqu. Kalau misalkan bisa al-'itqu,
maka harus dilaksanakan al-'itqu. Al-'itqu. Kemudian kalau misalkan nggak bisa al-'itqu, baru as-shaum. Kalau misalkan nggak bisa as-shaum, baru al-it'am. Jadi harus dengan urutan seperti itu, bukan dengan pilihan. Baik, al-'itqu maksudnya al-'itqu apa? Al-'itqu ay 'itqu raqabatin mu'minatin salimatin min jami'il 'uyubil mudirrati bil 'amali wal kasbi. Yaitu memerdekakan budak yang beriman. Jadi budak yang beriman. Tidak boleh kalau misalkan budaknya orang kafir, tidak boleh. Dan salimah, harus sehat, selamat. Min jami'al uyub al-mudirrah bil amali wal kasbi. Harus normal dari cacat. Tidak ada cacat. Yang mana cacat ini mempengaruhi pekerjaannya. Jadi mempengaruhi kinerjanya dalam bekerja. Saya ulangi lagi. Ini memerdekakan budak. Ini budak yang dimerdekakan ini pertama harus budak yang mukmin, yang beriman. Nggak boleh kafir dan juga harus normal. Tidak boleh cacat dengan cacat yang mempengaruhi kinerja pekerjaannya. Tapi kalau misalkan cacat yang tidak mempengaruhi kinerjanya, maka tidak masalah. Misalkan cacat di telinganya, maksudnya daun telinga saja, bukan pendengaran. Cacat di daun telinganya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan cacat di bagian tubuh seperti tangan, kaki, penglihatan, yang cacat-cacat yang mempengaruhi kinerja pekerjaannya, maka tidak sah. Tidak sah pembebasan budak ini untuk kafaroh. Kemudian al-murad bi'itqi raqabah, maksudnya itqu raqabah di sini adalah i'taqu raqiqi 'abdin aw amatin. Jadi memerdekakan budak, baik budak laki-laki maupun perempuan nggak masalah. Baik, dan di sana ada keterangan lagi, fa in lam yajidha hissan aw syar'an, seandainya seseorang tidak menemukan raqabah, tidak menemukan budak baik secara fisik maupun secara syar'i. Maksudnya tidak menemukan budak secara fisik ini memang di daerahnya ini tidak ada budak. Misalkan ke arah ke seluruh penjuru arah, ke arah utara, timur, barat, selatan ini dengan jarak 80 meter. Ya, ini masafahnya jarak qasar. 80 meter tidak ada budak. Maka itu dia berarti tidak mampu secara fisik. Meskipun misalkan saya mendengar katanya di daerah Mauritania itu masih ada budak, meskipun di sana peraturannya ketat, jadi tidak boleh sembarang orang membeli budak, orang asing tidak boleh membeli budak. Di sana ada, tapi dalam jarak 80 meter dari tempat kita, 80 meter ke seluruh penjuru, 80 kilo maksudnya, 80 kilometer dari ke seluruh penjuru arah dari tempat kita itu tidak ada budak, maka berarti kita tidak mampu, tidak menemukan budak secara fisik. Au syara'an. Syara'an ini tidak mampu untuk membeli karena tidak punya biaya. Jadi tidak menemukan budak ini baik secara fisik atau secara syar'i. Secara fisik itu kita tidak menemukan wujud budak ini di jarak kita boleh mengkosor, yaitu 80 kilometer, atau kita tidak mampu untuk membelinya. Kalau misalkan kita tidak menemukan budak, baru intaqala ilal khaslah ba'daha. Kita berpindah ke kafarah yang berikutnya, yang kedua, yaitu puasa, as-shaum. As-shaum di sini maksudnya adalah siyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan dimulai dari awal bulan, berarti kita nanti akan bertemu dengan 2 hilal. Dan di tanggal 1, misalkan Muharram, kemudian tanggal 1 Muharram dimulai, maka akhir Safar selesai. Misalkan seperti itu. 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau misalkan mulainya dari pertengahan bulan, maka nanti harus ada masuk ke bulan ketiga sampai pertengahan bulan ketiga. Yang penting intinya 2 bulan berturut-turut. Dan kalau misalkan mulainya pertengahan bulan, nanti bulan yang
nanti dihitungnya digenapkan 30. Digenapkan 30. Baik. Berikutnya di sana ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي أفسده. Dan di sini kita harus memahami bahwasanya 2 bulan berturut-turut yang merupakan kafarah ini, puasa 2 bulan berturut-turut yang merupakan kafarah ini bukan termasuk hari-hari dia mengkodok puasa yang puasanya batal tadi. Jadi tadi kan ada kewajiban mengkodok, ya kan Ibu ya? Sedangkan kafarah ini bukan termasuk puasa yang kodok tadi. Jadi kodok tadi harus segera. Udah kodok itu dihitung sendiri, kodok. Sedangkan puasa kafarah itu 2 bulan berturut-turut, ini hitungannya sendiri. Jadi yang puasa kodok tadi tidak dihitung kafarah. فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا وَلَوْ الْيَوْمَ الْآخِرِ walau al-yawmal akhir walau bi'udhrin wajib al-isti'naf. Seandainya orang ini yang tadi puasanya batal karena senggama dan dia mau membayar kafarahnya dengan puasa berturut-turut 2 bulan, seandainya dia membatalkan 1 hari saja, meskipun itu di hari paling terakhir, meskipun dia membatalkannya itu dengan uzur, meskipun dia membatalkannya dengan uzur, misalnya sakit atau safar, maka dia harus wajibal istinaf, maka dia harus memulai dari awal lagi, memulai 2 bulan dari awal lagi. Meskipun dia sudah dapat hari terakhir, kemudian dia safar, kemudian dia membatalkan puasa karena safar itu, maka dia harus memulai dari awal lagi. Wala yadurrul fitru bijununin wa ighma. Tapi kalau misalkan batal puasanya karena gila atau karena pingsan, maka tidak masalah, tidak bermasalah pada istinafnya itu tadi. Tidak masalah pada tidak bermasalah pada mutatabi'ain. Jadi tetap dihitung berturut-turut kalau misalkan batalnya karena gila atau karena pingsan. Tapi kalau selain karena gila atau pingsan, maka itu sudah terputus, tidak berturut-turut jadinya. Gitu Ibu ya. Bingung tidak Umat maksud saya? Mudah-mudahan tidak bingung ya. Kemudian kalau misalnya tidak mampu untuk berpuasa, kalau misalkan tidak mampu untuk berpuasa, misalkan karena sakit atau karena sudah tua atau bahkan tidak mampu berpuasa, disebutkan di beberapa kitab itu, bahkan kalau sebabnya tidak mampu berpuasa ini karena dia nafsunya itu tinggi, jadi memang seringkali setiap saat itu membutuhkan berhubungan dengan istrinya, maka itu juga dihitung tidak mampu berpuasa. Maka boleh berpindah ke pilihan kafarah yang ketiga, yaitu it'am, memberi makan. Di sini ada beberapa hal yang perlu difahami terkait kafarah sekalian. It'am, terkait dengan memberi makan. Pertama, yang dimaksud it'am, memberi makan di sini adalah tamliku sittina miskinan au faqiran. Likulli wahidin muddu ta'amin min ghalibi quti baladil mukaffiri. Yang dimaksud memberi makan di sini adalah tamlik. Tamlik itu apa? Dari kata malaka. Malaka itu memiliki. Tamlik itu membuat seseorang memiliki. Jadi menjadikan seseorang punya bahan makanan. Gitu Ibu ya. Sittina miskinan au faqiran. 60 orang fakir atau miskin. Harus fakir atau miskin umat sekalian. Tidak boleh ke zakah yang lain. Kalau zakat itu misalkan boleh ke amilnya, boleh ke mu'allaf, boleh ke orang yang punya tanggungan hutang, boleh ke budak yang ingin memerdekakan dirinya, boleh kepada orang yang berjihad, atau orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Itu kalau zakat boleh. Tapi kalau kafarah harus orang fakir atau miskin. 2 itu saja, nggak boleh yang lain. Begitu maksudnya. Likulli wahidin muddu ta'am. Setiap orang mendapatkan 60 orang tadi, itu setiap orangnya mendapatkan bagian muddun. Muddun itu 1/4 sa'. Muddu ta'am. 1 mud bahan makanan min ghalibi quti baladil mukaffir. Dari
bahan makanan pokok negaranya, negara orang yang mengeluarkan kafaroh. Misalkan eh, kita di Indonesia, orang yang mengeluarkan kafaroh, yang membayar kafaroh ini di Indonesia. Di Indonesia makanan pokoknya adalah beras misalkan. Yes. Maka menggunakan beras. Kalau misalkan di daerah orang yang makanan pokoknya gandum, maka menggunakan gandum. Kalau misalkan ada di daerah lain ada bahan-bahan makanan pokok yang lain, maka menggunakan bahan makanan pokok yang ada di daerahnya, di negaranya. Baik. Jadi tadi membuat seseorang memiliki bahan makanan pokok. Jadi hitungannya 60 orang fakir atau orang miskin. Setiap orangnya satu mud. Sebenarnya para ulama kita menjelaskan kalau misalkan dibayarkan kepada beberapa orang tidak sampai 60, tapi jumlahnya 60 mud. Misalkan kita sulit menemukan orang fakir atau orang miskin dan di tempat kita hanya menemukan misalkan ada 5 orang fakir miskin misalkan seperti itu. Maka 60 mud dibagi ke 5 orang itu nggak masalah. Itu Ibu ya. Baik. Walaisal murad, dan bukan maksud di sini ini penegasan disebutkan oleh para ulama dari dulu. Walaisal murad an yatbakha ta'aman yat'amuhum iyyahu fala ghaddahum aw 'ashahum lam yakfi. Dan bukan maksud memberi makan di sini adalah dengan memasakkan makanan, satu porsi makanan, kemudian memberi satu porsi makanan matang ini kepada orang fakir miskin. Bukan maksudnya seperti itu. Falau ghaddahum aw asyahum lam yakfi. Seandainya dengan masakan yang sudah dimasak ini tadi, kemudian kita ghaddahum, kita memberi makan siang, wa asyahum, dan memberi makan malam dengan yang sudah dimasak ini tadi, lam yakfi. Tidak cukup, tidak sah kafarahnya. Jadi harus makanan pokok. Beras. Gitu Ibu ya? Tahallah alaikuna jami'an. Karena hitungannya tadi mud, satu mud. Kemudian ya la yajuzu wa la yujzi'u sarful kafarati ila man talzamuhul mukaffiru nafaqatuhu, dan tidak boleh, la yajuz, tidak boleh, wala yujzi, dan tidak sah membayar kafarah kepada orang yang nafkahnya ditanggung oleh orang yang membayar kafarah ini, kepada keluarganya sendiri misalkan, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Misalkan ada fulan ini dia harus membayar kafarah. Nah, kemudian dia membayar kafarahnya ke istrinya sendiri dan ke anak-anaknya, maka ini tidak boleh. La yujuz, tidak boleh dan tidak sah kafarahnya. Tetap wajib baginya nanti membayar kafarah yang lain. Sedangkan yang di hadis di atas tadi disebutkan Rasulullah itu menyuruh orang tadi untuk tasaddaq bihadza atau fa'at'im ahlak, berikan kepada keluargamu. Ini boleh kalau kafarohnya ini dari tabarru'. Tabarru' ini dari orang ketiga. Jadi hartanya ini yang digunakan untuk kafaroh ini dari orang ketiga, yang bayarin orang ketiga. Orang ketiga atau orang kedua? Orang ketiga. Kan ada yang membayar kafaroh, ada yang dibayar kafaroh. Ya kan Ibu ya? Kemudian orang yang membayar kafaroh ini tidak mampu. Kemudian ada orang ketiga yang berbaik hati mau bayarin kafarohnya. Kalau yang kafaroh ini dari orang ketiga, maka kafaroh ini boleh dibayarkan ke keluarga dari yang wajib kafaroh. Tapi kalau kafarohnya dari yang wajib kafaroh sendiri, maka tidak boleh. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Bingung tidak? Halo? Iya, iya bingung. Ya bingung. Yang terakhir barusan yang bingung, Om. Iya itu yang kafarot kalau keluarga apalagi tuh. Kafaroh, jadi kafaroh itu tidak boleh dibayarkan ke keluarganya sendiri, yaitu keluarganya sendiri maksudnya itu orang-orang yang nafkahnya jadi tanggungannya, jadi kewajibannya. Oh, Misalkan ya.
Misalkan ada Pak Khalid. Khalid ini wajib membayar kafaroh. Khalid wajib membayar kafaroh. Maka tidak boleh bagi Khalid ini membayar kafaroh ini diberikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Gitu ya. Kecuali kalau kafarohnya misalkan ada orang ketiga, Ali. Ali ini orangnya kaya. Dia punya harta banyak. Dan dia berbaik hati. Dia mau bayarin kafarohnya Khalid. Maka kalau kalau kafarohnya ini dibayari Ali, maka boleh diberikan ke keluarganya Ali. Kalau ke keluarganya Khalid maksud saya. Keluarganya Khalid. Gitu ya, Bu ya? Jelas? Bingung tidak? Jelas Ustaz. Udah paham. Wabi insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Baik. saya mau nanya nih Ustaz. Nah, tafadhali. Masalah yang ini yang katanya kaparo yang memerdekakan budak. Mm-mm. Nah, itu kan zaman sekarang kan di sini kan nggak ada budak ya. Itu kan kalau pembantu bagaimana? Bukan budak ya, bukan ya? Bukan, pembantu itu bukan budak. Tahanan ya? Jadi berbeda hukumnya Definisi budak dan budak pembantu bagaimana berbeda. sih? Saya kurang paham Budak walaupun budak sedikit itu, ngerti. pemahat sekalian, budak itu diperlakukan betul-betul seperti barang. Jadi dia tidak berhak atas hidupnya sendiri. Jadi hidupnya itu milik majikannya. Jadi bahkan kalau misalkan majikannya ingin memperjualbelikannya itu bisa, seperti barang. Misalkan itu seperti barang. Itu dulu di zaman Rasulullah itu masih ada banyak. Gitu ya. Taib. Tapi kalau zaman sekarang hampir-hampir tidak ada. Meskipun saya dengar katanya di daerah Mauritania itu masih ada, meskipun di sana peraturannya ketat terkait dengan transaksi budak. Berbeda dengan pembantu. Pembantu itu merdeka. Dia memiliki dirinya sendiri. Dia bekerja untuk mendapatkan upah. Gitu ya. Nah, itu berbeda dengan budak. Budak itu nggak mendapatkan upah, tapi nafkahnya menjadi tanggungan majikannya. Gitu ya. Jadi makannya, pakaiannya itu kewajiban majikannya. Tapi dia tidak apa namanya? Dia bukan bekerja dalam rangka kasab, mencari duit, bukan. Gitu ya. Terus saya mau nanya lagi nih. Apa jadi pertanyaan banyak lagi nih. Apa? Yang ini nih yang masalah ini apa sih namanya? Yang memberi makan itu 60 fakir miskin ya. Nah, terus itu bisa dirapel nggak sih ya gitu ya? Apa memang harus sekaligus dalam sehari begitu? Masuk kata, ntar besok bayar segini gitu. Nggak masalah, Makan kalau dirapel nggak masalah. Dia masak sekaligus dalam satu hari sekaligus nggak masalah, itu lebih baik. Taib. Dan di sini ada pertanyaan, bayarnya selesai Ramadan atau kapan, Ustadz? Iya. Kafaroh atau fidyah juga. Fidyah nanti kalau misalkan orang batal puasanya entah karena uzur atau karena tanpa uzur harus membayar fidyah. Itu fidyahnya dibayar kapan? Setelah batal puasanya. Jadi misalkan orang sakit, misalkan orang sakit sebelum Ramadan dia sudah sakit. Terus kemudian dia mau membayar fidyah, tapi dibayarnya sebelum masuk Ramadan, gitu. Untuk siap-siap nanti Ramadan udah biar nggak punya tanggungan. Nggak boleh seperti itu, nggak sah itu fidyahnya. Jadi fidyah itu ketika sudah berlalu puasa yang dilalui, hari yang dilalui yang dia wajib berpuasa itu sudah berlalu. Misalkan masuk hari pertama bulan Ramadan sudah selesai, itu dia baru boleh membayar fidyah. Gitu ya. Saya nanya lagi nih Pak Ustadz, masalah orang sakit ya. Kan kalau itu kan bayar fidyah ya. Terus kan ada berupa fidyah berupa makanan gitu ya. Ada kalau berupa uang bisa ya bayar itunya fidyahnya. Nggak bisa. Orang sakit. Maksud orang sakitnya yang udah memang sama sekali lansia lah, sama sekali udah penyakit kronis, ya dimungkinkan dia nggak bisa ya gini ya masuk kita udah kronis Tetap banget gitu. seperti kafarah ini membayarnya dengan satu mud bahan makanan pokok. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i.
Dan itu akan lebih baik kita seperti itu. Tapi kalau misalkan mau mengikuti madhab Hanafi, maka harus dengan ketentuan-ketentuan di dalam madhab Hanafi. Di dalam madhab Hanafi itu boleh dengan uang, tapi harus dengan ketentuannya. Jangan misalkan kita mengikuti madhab Hanafi, tapi dengan ukurannya madhab Syafi'i. Nggak nyambung, nggak sinkron. Kalau ukurannya madhab Syafi'i itu kecil, 1 mud. Tapi ukurannya madhab Hanafi itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan dengan uang, itu lebih mahal, lebih banyak. Jangan misalkan ukurannya 1 mud madhab Syafi'i, tapi dengan uang, dengan ukuran 1 mud itu. Nggak sah. Dengan semua madhab nggak sah. Jadi kalau misalkan mau ikut madhab Hanafi terkait dengan masalah itu, ya harus dengan ketentuan madhab Hanafi, dengan ukuran mereka. Gitu ya. Baik. Satu lagi, kalau madhab Maliki bagaimana ya Ustaz ya? Insya Allah pekan depan kita bahas. Ustaz Maliki itu masuk kata kalau masalah orang sakit. Insya Allah pekan depan kita bahas. Insya Allah. Ayo, udah. Syukuran Afan ya, jadi banyak pertanyaan nih. Kemudian di sini ada budak hanya diperoleh dengan perang, na'am dulu dengan perang, atau juga bisa dengan transaksi jual beli. Na'am, kalau di dalam madhab, selain madhab Hanafi itu harus dengan bahan makanan pokok. Selain madhab Hanafi harus dengan bahan makanan pokok. Nanti insya Allah terkait dengan fidyah akan kita bahas di pekan depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pelengkap di sini Ummahat Tatimah terkait dengan kafarah ini tadi disebutkan dzukira fil hadits as-sabiq, tadi disebutkan di dalam hadis fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Jadi Rasulullah diberi 1 wadah kurma. Al-araq itu adalah bejana yang dibuat dari anyaman daun kurma seperti saya bilang tadi. Kana fihi 15 sa'an. Ukurannya, jadi arok itu ukurannya bisa cukup untuk 15 sa'. Ini 15 sa'. Kullu sa'in, 1 sa' itu berapa? 1 sa' itu 4 mud. Maka kalau dihitung dengan mud total semuanya adalah situna muddan, 60 mud. Inilah dasar kenapa kok harus 60 mud. Gitu ya, Bu ya? 60 mud. Kemudian 1 mud itu berapa? Fal muddu rubu' sa'. Tadi kita bilang 1 mud itu adalah 1/4 sa'. Kira-kira kalau dengan ukuran zaman sekarang dengan timbangan yu'adilu bil wazni 600 gram takriban. 600 gram. Itu kira-kira 600 gram atau 6 on. Ada juga yang mengatakan 700 gram ihtiyatan. 700 gram atau 7 on ini untuk ihtiyatan, untuk kehati-hatian. Ini lebih hati-hati. Kebanyakan mengatakan 600 gram. Tapi kalau misalkan mau lebih hati-hati 600 gram atau kalau lebih hati-hati 700 gram. 6 on atau 7 on. Itu 1 mud. Tinggal dikali saja, berarti dikali 60. Gitu kan Ibu ya? Taib. Tatakarrurul kafaratu bi takarruril ifsadi lisawm. Ummahat, kafarah itu akan berlipat. Tatakarrur, kafarah itu akan berlipat bitakarruril ifsad lisawm. Jika pembatalan puasa itu berulang-ulang. Maksudnya, idza jama'a fi yaumaini lazimahu kafarataini. Kalau misalkan seseorang membatalkan puasa karena senggama dengan senggama, itu dalam 2 hari, maka dia wajib 2 kafarah. Kalau 3 hari dia membatalkan puasa dengan senggama, maka dia wajib 3 kafarah. Bi khilafi takarruril wat' fi yaumin wahid. Berbeda halnya kalau misalkan senggamanya berulang kali dalam 1 hari. Maka itu enggak masalah. Walau bi arba'ati zaujat, meskipun dengan 4 istri ya. Berkali-kali dengan istri. Fala tatakarrurul kafarah bihi. Maka kafarah itu tidak tidak berlipat. Kafarahnya tidak berlipat ganda. Karena kenapa? Karena li'annal ifsad hasala bil wat'il awwal faqat. Karena batalnya puasa itu hanya karena senggama yang pertama kali dalam 1 hari itu. Jadi dihitungnya itu hari puasanya itu. Gitu ya. Kalau batal puasanya 1 hari karena senggama, maka 1 kafarah. Kalau 2 hari 2 kafarah. Kalau 3 hari 3 kafarah.
Kemudian terakhir, ini juga perlu difahami, فَإِذَا عَجِزَ عَنْ جَمِيعِ خِصَالِ الْكَفَارَةِ. Kalau misalkan tidak mampu melakukan semua kafarah tadi, tiga-tiganya nggak mampu untuk memerdekakan budak, nggak mampu untuk puasa, nggak mampu untuk membayar, memberikan makan. Istaqarrat kafarah fi dhimmatihi, maka dia tetap wajib tetap kafarah itu menjadi tanggungannya. Tetap wajib membayar kafarah. Tetap menjadi tanggungannya. Fa in qadara ala khaslatin fa'alaha. Jika suatu ketika dia mampu untuk melaksanakan salah satu dari tiga hal tadi, maka dia harus melaksanakannya. Fa in qadara ala akthar min khaslatin rattaba. Tapi kalau misalkan dia mampu lebih dari satu dari tiga hal tadi, maka harus dengan tertib lagi. Misalkan kalau dia mampu memerdekakan dan mampu berpuasa, maka harus diutamakan yang memerdekakan. Atau kalau misalkan dia mampu berpuasa dan membayar makanan, maka dia harus dia harus mendahulukan puasa dulu. Jadi dengan tertib urutan, bukan dengan pilihan. Begitu Ibu ya. Astaghfirullah alaikum jami'an. Nastamir, umat sekalian. Pembatal berikutnya, yang keempat adalah khuruju al-mani bimubasyaratin bisyahwah. Yang keempat ini. Khurujul mani. Wah, ini tadi ternyata belum saya tertibkan ini. Baik. Yang penting ini. Kita lihat di sini, kita tunjuk saja khurujul mani bimubasyarah bisyahwah. Maksudnya apa? Keluarnya mani dengan mubasyarah, dengan sentuhan bisyahwah, dengan syahwat. Aftara bihi shaim bi syarti ma'a ta'ammudi wal ilmi bitahrimi wal ikhtiyar. Ini juga sama dengan tiga pembatal sebelumnya. Jadi 4 pembatal pertama ini sama. Semuanya membatalkan dengan syarat 3, yaitu sengaja sadar, kemudian dia tahu kalau itu haram dan membatalkan, dan atas kemauannya sendiri. Kemudian kharaja bil mani al-madhi walau an mubasyarah fala yuftiru bihi. Jadi disebutkan di sini keluarnya mani. Jadi kalau keluarnya selain mani, seperti madhi misalnya, meskipun dia keluar madhi itu karena sentuhan atau dengan syahwat, kalau keluarnya bukan mani, maka tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau keluar mani. Taib, taqsimu khurujil mani bimubasyarah. Ini ada pembagian dan hukumnya masing-masing terkait dengan keluarnya mani. Pertama, di sana keluar mani itu bitalabil khuruj atau bila talabil khuruj. Bitalabil khuruj itu maksudnya apa Ibu sekalian? Dia sengaja mengeluarkan maninya. Dia sengaja mengeluarkan maninya. Maka kalau misalkan sengaja mengeluarkan maninya, batala bihi mutlaqan walau bihail. Membatalkan puasa secara mutlak. Secara mutlak ini maksudnya bagaimana? Membatalkan puasa secara mutlak, baik dia bersentuhannya secara langsung, kulit dengan kulit, atau ada pembatasnya. Baik itu misalkan dengan syahwat atau tanpa syahwat. Atau misalkan bersentuhan dengan mahramnya atau dengan ajnabi. Atau misalkan dengan tangannya sendiri. Misalkan. Secara mutlak, betul-betul secara mutlak kalau misalkan sengaja mengeluarkan mani itu membatalkan. Tapi kalau misalkan bila talabil khuruj, kalau misalkan keluar mani itu tanpa maksud mengeluarkannya, ini jadi sengaja untuk mengeluarkannya, bukan sengaja misalkan melakukan penyebab-penyebabnya, gitu ya. Kalau yang di atas tadi maksudnya sengaja itu sengaja melaksanakan penyebab-penyebabnya. Dia sadar kalau dia puasa dan tidak boleh melaksanakan itu. Tapi kalau di sini maksudnya sengaja mengeluarkannya dengan maksud melakukan ini dengan maksud mengeluarkan mani. Nah, maka di sana terbagi menjadi 2 lagi. Dia tidak ini bila talabil khuruj. Dia keluar maninya itu tanpa maksud untuk sengaja mengeluarkannya, itu terbagi menjadi 2.
bilamsi ma yanqudu lamsuhu, karena menyentuh seseorang yang membatalkan sentuhan itu. Sentuhannya itu membatalkan wudu. Misalnya bersentuhan dengan ajnabi yang bukan mahram, termasuk istri itu bukan mahram ya. Nah, dan yang kedua bilam simala yang kudu lamsuhu, atau dengan menyentuh yang sentuhannya itu tidak membatalkan wudu. Misalkan bersentuhan dengan mahram. Ini tadi tidak bermaksud untuk mengeluarkan manium ya. Ini dibagi menjadi dua. Ini bersentuhan dengan yang sentuhannya itu membatalkan wudu, atau sentuhannya itu tidak membatalkan wudu, seperti mahram. Baik. Yang kalau misalkan bersentuhan dengan yang membatalkan wudu kita, maka di sana terbagi menjadi dua lagi. Apakah sentuhannya itu dengan hail atau bila hail? Misalkan dengan alas misalkan dialasi kain misalkan seperti itu, atau tanpa kain ya. Baik. Kalau misalkan ini bersentuhannya dengan seseorang yang membatalkan wudu, kemudian tanpa hail, tanpa alas, kain atau semacamnya, maka kalau tanpa di sini, bila hail maka aftar. Tapi kalau bihail, kalau dengan alas maka la yuftiru bihi. Ini bingung tidak? Jadi kalau misalkan bagaimana Om? Bingung Ustaz. Keluar mani tadi. Keluar mani terbagi menjadi dua. Dengan sengaja mengeluarkannya atau tanpa maksud untuk mengeluarkannya. Di sini ya, sengaja mengeluarkannya. Kalau misalkan sengaja dengan maksud mengeluarkannya, itu maka batal secara mutlak dengan kondisi apapun. Gitu ya. Kalau misalkan tanpa maksud untuk mengeluarkannya, maka terbagi menjadi dua kondisi. Ini keluar mani ini apakah karena bersentuhan dengan orang yang membatalkan wudu, atau karena bersentuhan dengan orang yang tidak membatalkan wudu. Gitu ya. Sampai di sini tidak bingung ya insyaallah. Paham. Taib. Kalau misalkan tanpa maksud untuk mengeluarkan mani dan bersentuhan dengan orang yang membatalkan wudu, kemudian bersentuhannya itu dengan alas, dengan alas kain misalnya, maka meskipun keluar mani tidak membatalkan wudu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan meskipun tanpa maksud untuk mengeluarkan mani, kemudian bersentuhan dengan orang yang membatalkan wudu tanpa alas kain, tanpa perantara alas kain, kemudian keluar mani, maka batal wudunya. Gitu ya. Semoga tidak bingung. Ini jadi pakai alas ya, pakai alas. Jadi kalau misalkan bersentuhan dengan orang yang membatalkan wudu ini ya, bersentuhan dengan orang yang membatalkan wudu. Misalkan ajnabi, bukan mahram, istri, maka dengan alas atau tanpa alas. Kalau dengan alas maka tidak membatalkan, kalau tanpa alas maka membatalkan. Gitu ya? Iya. Sedangkan di sini yang di samping ini, kalau misalkan tidak bermaksud mengeluarkan mani dan bersentuhan dengan orang yang tidak membatalkan wudu, misalkan dengan mahram, dengan mahram sebab apapun gitu ya, tidak bermaksud untuk mengeluarkan mani dan bersentuhannya ini dengan orang yang tidak membatalkan wudu, maka di sana dirinci apakah dia bersentuhan ini dengan syahwat atau tanpa syahwat. Kalau misalkan bersentuhan ini dengan syahwat, meskipun orangnya itu aslinya tidak membatalkan wudu, kalau sentuhannya dengan syahwat maka membatalkan puasanya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bermaksud mengeluarkan mani, kemudian bersentuhan dengan orang yang tidak membatalkan wudu tanpa syahwat, misalkan karena memang menghormati, sayang, kan? Maka tidak membatalkan meskipun keluar mani. Karena ini tidak bermaksud mengeluarkan mani, tidak dengan syahwat dan bersentuhan dengan orang yang tidak membatalkan wudu,
maka tidak membatalkan. Gitu Om ya. Jadi kalau misalkan bersentuhannya dengan orang yang membatalkan wudhu, maka dilihat dengan alas atau tidak dengan alas. Tapi kalau misalkan bersentuhan dengan orang yang, saya tadi bilang apa? Kalau bersentuhan dengan orang yang membatalkan wudhu, orang yang bukan mahram, maka dilihat dengan alas atau tanpa alas. Tapi kalau misalkan bersentuhannya dengan orang yang tidak membatalkan wudhu, mahram misalkan, maka dilihat dengan syahwat atau tanpa syahwat. Gitu ya? Wadih Mahat? Paham Wadi, saya, paham. Wadi Ustaz, udah. Paham. Baik. Di sana ada keterangan tambahan, amma khurujul mani bi ghairi mubasyarah. Adapun keluar mani tanpa bersentuhan antara kulit dengan kulit, kal ihtilam, seperti mimpi misalnya, fala yuftiru bihi, maka tidak batal puasanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan keluar mani tanpa sebab sentuhan kulit dengan kulit, maka tidak batal seperti mimpi. Wa kadzan nadharu wal fikru. Demikian juga misalkan kalau keluar mani karena melihat, sekedar melihat atau berpikir, membayangkan. Terus kemudian keluar mani. In lam tajri 'adatuhu bil inzali bihima, ini la yuftir wa illa aftara. Selama dia mempunyai kebiasaan kalau misalkan melihat dan memikirkan itu tidak keluar mani, kebiasaannya tidak keluar mani, kalau melihat dan memikirkan, maka kalau keluar mani ketika itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan kebiasaan dia, kalau saat melihat dan memikirkan itu keluar mani, maka batal puasanya. Dilihat kebiasaannya. Kalau masalah melihat dan memikirkan. Tapi kalau masalah mimpi, itu tidak membatalkan secara mutlak. Gitu ya? Wadih Mahat? Astaghfirullahaladzim jami'an. Semoga bisa dipahami. Untuk berikutnya kita akan lebih singkat lagi di sana masalah al-junun wasukru wal ighma, ini kita jadikan satu pembahasannya. Ini tidak terlalu panjang seperti sebelum-sebelumnya, dan nanti juga 4 terakhir nanti kita bahas sekilas menjadi satu dan tidak banyak juga. Di sana al-junun wasukru wal ighma. Eka tanya yang barusan pembatal wudhu atau pembatal puasa. Nah, pembatal puasa, tapi ada kaitannya dengan pembatal wudhu. Bersentuhannya dengan orang yang membatalkan wudhu atau tidak. Kalau misalkan bersentuhannya tadi dengan orang yang tidak membatalkan wudhu, kemudian keluar mani, maka dilihat. Itu bersentuhannya dengan dengan syahwat atau tidak syahwat, gitu ya. Kalau misalkan tidak membatalkan wudhu, maka sentuhannya dilihat dengan syahwat atau tanpa syahwat. Kalau misalkan bersentuhan dengan dilihat dengan alas atau tanpa alas. Baik. Pembahasan berikutnya al-junun wa sukru wal ighma. Ini masalah gila, mabuk dan pingsan. Ini sebenarnya pernah kita bahas sebelumnya umat sekalian. Di sana ada 3, yaitu gila, junun, asukru, mabuk, kemudian al-ighma itu pingsan. Maka di sana masing-masing itu bisa dirinci apakah bita'addin atau bila ta'addin, dengan unsur kesengajaannya, kekeledorannya, dia gila, mabuk atau pingsan, atau bila ta'addin atau tanpa unsur kesengajaannya. Kemudian di sana juga ada 3 pembahasan sebenarnya terkait dengan masalah ini, tentang masalah al-ada, apakah dia wajib sejak awal melaksanakan puasa. Kemudian ibtalu shaum bihi, apakah puasanya batal karena 3 hal ini. Apakah puasanya batal dengan 3 hal ini, al-junun, as-sukru wal ighma. Kemudian yang terakhir apakah mereka wajib mengqadha, gitu ya. Baik. Kita bahas untuk pertama masalah apakah al-ada, apakah mereka wajib sejak awal, sebenarnya apakah mereka wajib melaksanakan puasa ketika orang gila, kemudian as-sukru, mabuk, atau al-ighma atau pingsan, maka semuanya itu la yajibu alaihim al-ada mutlaqan, maka tidak wajib bagi mereka melaksanakan puasa kalau mereka gila, pingsan, atau mabuk.
Tapi ketika seseorang gila, mabuk atau pingsan, apakah batal puasanya? Maka terkait dengan batal puasanya ini ada rincian. Untuk gila, batala bihi shaumu mutlaqan walau lahzatan minan nahar. Gila itu membatalkan puasa secara mutlak meskipun hanya sebentar saja. Sebentar saja gilanya maka batal puasanya. Itu untuk gila. Tapi kalau untuk mabuk dan pingsan, maka di sana ada rincian. Ada rincian apakah bita'addin atau bila ta'addin. Apakah dengan unsur kesengajaannya atau tanpa unsur kesengajaannya dia mabuk dan pingsannya. Idza ta'adda batala bihi walau lahdatan. Kalau misalkan mabuk dan pingsannya itu karena unsur kesengajaannya, karena ulahnya sendiri, maka batala bihi, maka batal puasanya walau lahdatan, meskipun pingsan dan mabuknya ini hanya sebentar, tidak sepanjang hari. Idza lam yata'adda, tapi kalau misalnya mabuk dan pingsannya ini tanpa unsur kesengajaan dan keteledorannya sendiri, maka disyaratkan idza istaghraqa jami'an nahar batala bihi. Kalau misalkan pingsan dan mabuknya ini sepanjang hari, maka batal puasanya. Kalau tidak sepanjang hari, dia tidak sengaja dan tidak sepanjang hari, maka tetap sah puasanya. Begitu Ibu ya? Kalau karena unsur kesengajaannya batal secara mutlak. Tapi kalau misalkan tidak karena unsur kesengajaannya, dilihat apakah tidak sadarnya ini sepanjang hari atau tidak. Kalau sepanjang hari batal, kalau tidak sepanjang hari maka tidak batal. Kemudian apakah wajib bagi mereka mengqadha untuk gila dan mabuk? Ini sama rinciannya. Idza ta'adda wajaba alaihi al-qadha. Kalau misalkan karena unsur kesengajaan gila dan mabuknya ini, maka wajib mengqadha. Idza lam yata'adda, kalau misalkan gila dan mabuknya ini tanpa unsur kesengajaan, lam yajib alaihi al-qadha, tidak wajib mengqadha. Sedangkan kalau pingsan itu secara mutlak wajib mengqadha. Begitu Ibu ya? Astagfirullahaladzim aja. Berikutnya Wahad, terakhir. Masalah ar-riddah, al-hayd, an-nifas, dan al-wiladah. Ar-riddah jelas, maksudnya adalah murtad. Keluar dari keislaman. Betul-betul dia berikrar keluar dari keislaman. Dia ngaku keluar dari keislaman. Berbeda dengan orang yang misalkan melaksanakan kemaksiatan, tapi dia masih merasa dia Islam. Dia tidak merasa dia itu mengingkari syariat keislaman dan keluar dari keislaman. Jadi ini murtadnya betul-betul murtad. Kemudian haid di sini insyaallah umat sekalian paham, di sana haid ini adalah keluarnya darah yang tabi'i, yang normal. Bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan. Haid. Dan haid ini membatalkan puasa selama sudah yakin itu betul-betul haid. Kalau misalkan baru bercak-bercak, kemudian dia masih ragu ini betul-betul haid atau belum, hanya flek-flek saja, hanya bercak-bercak saja, itu masih belum yakin apakah itu haid atau bukan, itu masih dalam masa hayrah, mutahayyirah, itu masih dalam masa keraguan, maka seperti itu belum betul-betul batal. Kalau misalkan betul-betul sudah yakin kalau itu darah itu adalah darah haid, maka itu baru batal puasanya. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang ke-10 adalah nifas. Nifas kemarin kita bahas, yaitu ad-damu al-khariju aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah atau pasca melahirkan. Bukan darah yang keluar sebelum melahirkan atau saat melahirkan, tapi setelah melahirkan. Jadi kalau ada darah keluar setelah melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Maka dengan keluarnya darah nifas itu batal puasanya. Meskipun yang dilahirkan, yang dikeluarkan itu tidak sempurna bentuknya. Bahkan para ulama mengatakan walau aqiba alaqah aw mudghah, meskipun yang keluar itu tidak sempurna bentuknya, belum berbentuk bayi, baru berbentuk gumpalan saja misalkan seperti itu. Kalau keluar nifas maka
itu batal puasa. Dan melahirkan oleh para ulama juga disebutkan wa in lam yarad daman, meskipun melahirkan ini tidak ada darah nifas saat melahirkan, tidak ada darah yang keluar saat melahirkan, maka tetap batal puasanya. Dan 4 ini, murtad, haid, nifas, dan melahirkan, ini membatalkan puasa meskipun hanya sesaat di siang hari. Murtad misalkan murtad 1 jam, habis itu masuk Islam lagi, batal sudah puasanya. Gitu ya. Haid juga demikian. Haid kan haid minimal haid yaumul lail. Oh ya, 1 hari ya kalau haid. Nifas mungkin juga sesaat juga. Nifas sesaat saja itu sudah batal puasanya meskipun tidak sepanjang hari. Baik. Di sana ada pertanyaan, dia flek sebelum melahirkan bukan nifas. Nah, jadi nifas itu yang setelah melahirkan baru dianggap nifas. Kalau sebelum dan saat melahirkan bukan nifas namanya. Jadi masih sah puasanya, masih wajib sholat. Baik. Ada pertanyaan, bersentuhan dengan istri membatalkan wudhu atau tidak? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan istri itu membatalkan. Yang tidak membatalkan itu kan bersentuhan dengan mahram, ya atau ya? Wah, sekalian. Yang tidak membatalkan wudhu itu bersentuhan dengan mahram. Istri itu mahram, sekalian? Iya. Istri itu mahram bukan? Iya. Masa istri mahram? Mahram itu apa? Oh iya. Mahram itu orang yang haram dinikahi, ya atau ya? Iya. Nah, istri udah dinikahi gimana? Masa haram? Stop. Saya mau nanya, kan ada berapa pendapat Ustadz tuh. Nah, kalau itu kan ya, kalau sapi memangnya sih katanya sih ya kalau wudhu ini katanya batal kalau sama suami. Ada lagi kalau mazhab yang lain tuh pernah tuh Maliknya apa ya? Tapi kalau sama pasangan kalau wudhu nggak batal kata gitu. Nah, memang ada pendapat yang lain. Ya, kita mengambil mazhab yang mana gitu ya Pak Ustadz ya. Dan jumhur mayoritas. Nah, kalau misalkan terkait dengan hadis itu Nabi Muhammad SAW mencium Sayyidah Aisyah, Ibunda Aisyah sebelum berangkat ke masjid. Di sana para ulama menjelaskan di sana maksudnya bagaimana. Ada yang menyampaikan itu bukan bersentuhan kulit dengan kulit. Tapi Bisa jadi bihail dengan misalkan kalau misalkan di atas ubun-ubunnya sini kan berarti apa namanya? Ada perantara, ya kan Mbak? Ada perantara, ada kainnya. Atau misalkan dengan rambut itu tidak membatalkan. Gitu kan? oh Tayyib. Ini Mbak Eka tanya, kalau puasa terus bersentuhan sama yang bukan mahram batal ya? Ya dilihat tadi Mbak Eka, kalau misalkan dengan apa namanya, alas atau tidak tadi? Dengan alas atau tidak? Kalau misalkan dengan alas maka tidak membatalkan. Kalau tanpa alas kemudian dia keluar mani, syaratnya harus keluar mani. Kalau bersentuhan keluar mani, keluar mani karena alas atau tidak? Gitu. Ada pertanyaan tidak? Jika pada masa ragu tadi kita haid atau hanya flek di saat masuk waktu sholat, apa yang sebaiknya dilakukan? Baik. Kalau misalkan masih flek kemudian bersih, gitu ya? Ya maksudnya kan gitu ya. Terkadang itu keluar flek, cuma flek begitu saja. Habis itu bersih, betul-betul bersih. Maka itu tadi disebutkan itu adalah masa-masa mutahayyirah, masa-masa yang masih ragu, belum bisa dipastikan kalau itu haid. Bisa saja itu hanya flek saja. Maka kalau seperti itu maka dibersihkan, wudu dan sholat. Kalau misalkan nanti betul-betul keluar berturut-turut, misalkan setelah beberapa jam baru keluar berturut-turut, baru berarti
berarti jelas bahwasanya tadi itu muqaddimah dari haid, berarti tadi itu haid. Dan berarti nanti kalau misalkan tadi terkait dengan haid, nanti ada hal-hal yang wajib diqad sholatnya. Tapi jangan dibahas sekarang, nanti terlalu lama. Jadi intinya tadi dibersihkan dan sholat. Selama itu masih meragukan. Kalau sudah yakin baru itu yang wajib sholat. Kalau masih bersih maka dibersihkan. Tayyib, ada berarti jika salaman dengan suami ketika mau pergi ke masjid batal lah kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Nah, Allah alaikum aja. Tayyib, ini terkait, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan terkait dengan pembatal puasa yang jumlahnya ada 11 dan hal-hal yang terkait dengan ini semuanya. Alhamdulillah, insya Allah sebenarnya masih ada beberapa sisa pembahasan terkait dengan kewajiban apa bagi orang yang batal puasanya. Misalnya orang yang meninggal dan punya tanggungan puasa. Orang yang hamil atau menyusui dan dia membatalkan puasanya. Kemudian orang yang sakit. Orang yang safar. Orang pekerja berat. Pekerja berat itu bagaimana ketentuan-ketentuannya? Ini sebenarnya saya bermaksud pengennya mau membahas pekan depan Ibu sekalian. Bagaimana Ibu sekalian? Yes. Ada waktu tidak? Insyaallah. Insyaallah. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan. Hal-hal tersebut kita bahas di pekan depan. Sebelum kita tutup, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Ini sudah ibu-ibu sih. Mungkin mau repot ini. Ibu-ibu sudah. Saya minta maaf ibu sekalian, ini nambah waktunya banyak ya, 20 menit. Kita cukupkan umat sekalian, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqamahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa padanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa lebih maksimal lagi di sisa Ramadan ini, dan supaya kita bisa mendapatkan keutamaan di Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum.